Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan metode pembuatan sediaan obat dalam bentuk gel. Produk-produk gel sekarang banyak yang beredar di pasaran, seperti produk kecantikan, produk kesehatan, dan lain-lain. Berbicara produk pasti tidak jauh dari bahan alami hayati dan bahan kimia. Contoh alam hayati seperti akar, batang, daun, buah, dan biji yang nantinya akan diolah menjadi produk obat, produk kecantikan, produk insektisida petani, dan produk-produk lainnya. Akan tetapi, di sini saya hanya menjelaskan produk obat dengan bahan kimia, yaitu gel piroxicam dengan zat aktifnya piroxicam. Dengan formulasi baku yang diambil pada tugas akhir dengan penulis Nur Aziz Kamaludin pada tahun 2017. Piroxicam 0,5%, CMCNA 6%, Tuan 86%, Lipakin 0,17%, Aquades At 20 yang berkhasiat untuk antipirantik dan peradangan pada kulit. Literatur formulasi yang saya gunakan mengacu pada skripsi dengan judul Pengaruh Konsentrasi Karbobol terhadap Profil Penetrasi Perkutan Piroxicam dalam basis gel karbobol secara in vitro yang ditulis oleh Imade Darmawan pada tahun 1991 di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Reformulasi. Formula larutan A, larutan B, larutan C, dan larutan D. Piroxicam larutan A 0,5, larutan B 0,5, larutan C 0,5, larutan D 0,5. Karbobol 934, larutan A 0,5, larutan B 0,5, larutan C 0,5, dan larutan D 0,5. Isopropil alkohol, larutan A 5, larutan B 5, larutan C 5, larutan D 5. Propylenglikol, larutan A 0%, larutan B 10%, larutan C 20%, dan larutan D 30%. Larutan NaOH 1,2, 1,2, 1,2, dan 1,2. Aquades larutan A 100, larutan B 100, larutan C 100, dan larutan D 100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap pengaruh konsentrasi propylenglikol dengan piroxicam terhadap larutan piroxicam dengan konsentrasi 0%, 100%, 20%, dan 30% dapat dikatakan bahwa larutan piroxicam dengan propylenglikol semakin besar bertambahnya konsentrasi propylenglikol, maka semakin pula bermakna dan cepat terabsorpsi pada kulit dan semakin larut pada piroxicam dalam propylenglikol dengan konsentrasi 30%. Formulasi yang stabil dari pengaruh konsentrasi propylenglikol dalam bahan dasar piroxicam menggunakan konsentrasi 30%. Maka dari itu, dengan formulasi sebagai berikut: piroxicam 0,5%, karbobol 934 0,5, isopropil alkohol 5, propylenglikol 30%, larutan NaOH 10% 1,2, dan Aquades 100 mg. Bahan-bahan yang digunakan adalah piroxicam, karbobol, isopropil alkohol, propylenglikol, larutan NaOH, dan Aquades. Cara kerja: ditimbang alat pertama, ditimbang alat dan bahan. Yang kedua,
Ditambahkan dengan aqueous diaduk sampai homogene. Dimasukkan ke botol pada campuran aqueous diaduk sampai berbentuk larutan yang beku. Tambahkan isopropil alkohol diaduk rata. Tambahkan larutan NaOH diaduk dengan hati-hati untuk menghindari terbentuknya gelembung udara. Direaksikan ditambahkan dengan larutannya 1, 2, 3 sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogene. Tambahkan aqueous sampai beratnya 100 gram. Simpan dalam wadah tertutup baik. Formulasi yang sudah dikembangkan. Piroxicam 0,5%, carbopolic 9,45%, tritanolamin 3%, cuen 85%, alasan pemilahan bahan tersebut adalah piroxicam diformulasikan menjadi sediaan gel agar mudah meresap ke dalam tubuh. Piroxicam merupakan steroid yang mempunyai sifat tidak larut dalam air, asam-asam encer, dan sebagian besar larut organik, sehingga perlu diupayakan untuk mengalihkan larutannya dengan penambahan sulfat. Maka dari itu, piroxicam dilarutkan terlebih dahulu dalam 2 tertentu. Mempunyai khasiat untuk analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Carbopolic 9,3 bersifat stabil. Penambahan temperatur berlebih dapat mengakibatkan kekentalan menurun hingga mengurangi stabilitas. Pemilahan tritanolamin disarankan agar dapat menaikkan pH biasa digunakan sebagai super larut penetral dan pembekan, sehingga sering digunakan dalam preparasi komposit. Pemilihan 80 ini karena aman, stabil,